semuanya, balik lagi sama aku, Elsa. Kalian masih inget kan? Udah lama banget kita nggak ketemu ya kan guys. Nah, di sekarang ini aku akan sharing sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuma kali ini ada judul yang berbeda. Kita akan membahas tentang penerimaan tanpa syarat. Ya, kita masih membahas seputar three core condition. Dimana di situ kalian masih ingat kan pasti ada kongruen, menerima tanpa syarat, dan empati. Sekarang kita masuk ke bagian keduanya, menerima tanpa syarat. Kalau kalian kalian sudah lihat dari pertemuan sebelumnya, aku di situ sudah bahas tentang kongruen. Dan sekarang kita masuk ke menerima tanpa syarat. Nah, ada apa sih di penerimaan tanpa syarat ini? Pasti kalian udah pada penasaran kan? Apalagi judulnya tuh menarik banget, menerima tanpa syarat. Aku akan sharing sedikit mengenai apa yang aku dapetin dari pertemuan ke-6 ini pada mata kuliah konseling humanistik. Jadi, aspek pribadi konseling juga aspek pribadi konselor itu kan diisi dengan aliansi terapeutik. Nah, yang isinya aliansi terapeutik ini di mana ada relasi yang terbina itu membantu konseling menyelesaikan masalahnya gitu. Kalau kita nggak ada aliansi terapeutik itu pasti ada hambatan. Jadi penting bagi konselor untuk melakukan aliansi terapeutik. Nah, mata kuliah humanistik itu tuh menarik banget guys. Mata kuliah humanistik ini dijadiin mata kuliah khusus bahkan, ya kan? Karena teknik-teknik seperti three core tadi, kongruen, menerima tanpa syarat, juga empati itu harus ada di dalam sesi konseling. Nah, makanya ini diambil satu persatu, kita pelajari satu persatu sampai kita tuh bisa benar-benar memahami itu. Dan seandainya dari penyampaian aku ini kurang berbobot, kurang bisa dimengerti, kalian juga bisa cari di jurnal-jurnal terpercaya mungkin ya, dari buku-buku. Dan di sini aku cuma akan sharing itu aja. Nah, makanya kenapa dijadiin khusus itu karena three core ini tuh penting gitu, diutamakan gitu di sesi konseling gitu kan. Nah, segala sesuatu di dunia ini kan sifatnya umumnya itu punya syarat, ya enggak guys? Sekarang yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita sekarang tuh pasti kita nanya, gimana caranya kita bisa menerima konseli, menerima seseorang tanpa syarat? Padahal sedangkan dalam kehidupan sehari-hari aja kita masih bisa temuin sesuatu yang kita lihat itu semua bersyarat. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari kita nih, pasti kalian juga pernah lihat, bahkan di dalam rumah kalian sendiri. Aku juga mengalami itu ya. Contohnya ada sama orang tuaku, ada sama keluargaku. Misalnya dari adikku, adik aku itu mau, adik aku minta ingin dibelikan mainan baru. Orang tuaku otomatis akan memberikan syarat. Oke, papa beliin mainan, asalkan nilai ujianmu bagus dulu gitu. Tetap ada syaratnya kan. Nah, ini guys, yang ada dalam sekeliling kita, yang ada di dekat kita aja semuanya bersyarat. Gimana dong kita sendiri sebagai konselor nantinya harus mengutamakan penerimaan tanpa syarat? Nah, ini menarik banget guys. Gimana kita tahu kalau kita itu menerima konseling itu tanpa syarat? Gimana caranya? Nah, caranya itu di awal sesi itu kita bisa menyambut konseling kita itu dengan hangat. Waktu masuk ke ruang konseling itu, kita terima konseling kita, terus kita terima teman kita ini dengan hangat, dengan tulus. Terus konseling itu akan bisa kita mulai kalau kita itu sebagai konselor sudah benar-benar otentik. Terus kita juga udah kongruen ya.
pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, semuanya, raga itu ada di satu posisi yang sama, jadi nggak kemana-mana gitu. Makanya penting kita lakukan latihan konseling itu yang serius. Nah, di konseling humanistik ini itu menarik banget, aku sampai udah latihan konseling dan itu nggak gampang guys. Itu semua tuh bener-bener butuh proses, bener-bener butuh effort yang wow gitu. Aku pikir kayak kalian juga pasti sebelum menjadi konselor itu kalian mikir kayak konselor mah gitu-gitu doang, kayak cuma sekedar dengerin, kalau kita bisa kasih solusi ya kasih solusi gitu. Nggak semudah itu gitu. Jadi penerimaan tanpa syarat itu harus dilakukan karena itu juga ada efeknya nanti buat konseling kita. Konseling kita nanti akan melihat dari diri kita. Kalau kita bisa menerima konseling kita dengan menerima konseling kita tanpa syarat, kita bisa melakukan penerimaan tanpa syarat pada konseling kita. Nanti dengan sendirinya konseling kita itu akan menerima dirinya sendiri. Itu efeknya guys. Nah, menerima tanpa syarat dalam konseling itu bentuknya gimana? Ya enggak? Itu kan yang jadi pertanyaan dari tadi. Bentuknya itu seperti apa sih? Nah, bentuknya itu adalah kita sebagai konselor itu kita harus bersedia, kita harus bisa mengizinkan konseling kita untuk merasakan perasaan apa aja yang lagi dia rasakan saat itu juga. Saat dia datang ke konseling itu kan pasti dia punya perasaan yang dominan gak karuan. Nah, kita izinin tuh konseling merasakan perasaan apapun itu, mau dia sedih, marah, cemas dan lain sebagainya, itu kita izinin dia. Kita tanya, apa yang lagi kamu rasakan sekarang? Biar dia nanti langsung kayak, iya nih sekarang tuh aku lagi sedih banget gini. Biar nanti lama-lama kalau kita sudah terbentuk aliansi terapeutiknya, dengan sendirinya nanti dia akan bercerita. Kalau dia sudah nyaman, karena kita kan sebagai konselor pastinya kita harus bisa bikin dia tuh nyaman bercerita dengan kita, ya kan. Jadi kalau ada teman kita yang lagi sedih, kita nggak perlu cepet-cepet bikin dia tuh happy. Jujur dari pengalaman aku sendiri pun, kalau ada teman aku yang lagi bete, itu aku langsung kayak, gimana sih caranya? Aduh, aku harus apa? Gimana biar dia tuh nggak sedih lagi? Wah, gue harus ngelawak nih. Wah, aku harus itu, kayak kita jadi beban sendiri kan. Padahal yang bisa bikin kita happy itu semuanya berasal dari diri kita sendiri. Itu tanggung jawab kita sendiri gitu. Ya. Jadi tugas kita itu kita biarkan dia merasakan apapun, merasakan perasaannya yang lagi dia alami itu. Ya. Supaya dia bisa jadi dirinya sendiri gitu. Lalu yang kedua, kalau tadi kan kita izinin konseling kita merasakan perasaan apapun itu ya, mau marah, sedih, cemas, kecewa, lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita mengizinkan konseling kita menceritakan seburuk apapun kejadian yang dia alami. Seburuk apapun cerita-cerita dari mereka itu kita izinin dia bercerita ke kita. Tugas kita apa? Kita harus meregulasi diri kita sebagai konselor supaya untuk kita mengizinkan mereka menceritakan hal apapun itu. Jadi kita tugasnya itu meregulasi diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, itu kita mengizinkan konselor sebagai konselor itu kita mengizinkan konseli membagikan opini, pendapat dan pikiran tentang apapun. Kalau misalnya dia lagi cerita, kalau ada konseli yang cerita kan biasanya tuh dia dengan sendirinya akan berpendapat gitu kan. Dia akan dengan sendirinya mengeluarkan opini. Itu kita biarkan saja dia melakukan itu, membagikan opini mereka, pendapat mereka, pikiran mereka dibagikan ke kita, itu kita izinkan itu pada konseling. Nah, di sesi konseling itu kan sesi untuk konseling ya kan. Konseling itu kan ada supaya konseling itu mau bercerita dengan kita. Nah, makanya kita harus mengizinkan dia membagikan apapun opini dia, apapun pendapat mereka, dan di situ kita juga tetap perlu meregulasi diri kita. Jadi kita tuh tahan
Jangan sampai kita kayak konselor lagi cerita terus tiba-tiba iya yang bagian ini tuh gue pengen banget berpendapat, tapi nggak boleh, kita harus tahan. Biasanya kalau orang cerita, kita cerita sama teman kita, kalau udah ada sesuatu yang greget yang kita juga punya pendapat sendiri, itu kan pasti otomatis kita kayak oh iya yang itu iya bener juga gini. Jadi kesannya tuh kita jadi nge-cut ceritanya konseli gitu, kita jadi memotong pembicaraan konseli gitu kan, jadi nggak enak kan kita. Nah makanya kenapa penting buat konselor itu meregulasi diri gitu guys. Jadi kita mengizinkan konseli itu merasakan hal apapun, mau dia sedih, cemas, kecewa, marah, lalu kita izinin konseli kita ceritain apapun kejadian yang lagi dia alamin, dan tugas kita itu meregulasi diri kita. Izinin konseli itu mengeluarkan opininya, pendapat mereka kepada kita, dan tugas kita itu menahan. Kita hanya bisa kita mendengarkan cerita dia gitu. Ya. Terus izinin konseli itu, izinkan mereka menjadi dirinya sendiri apa adanya. Kita biarkan dia di satu ruang khusus ini sebagai konseli yang menjadi pribadi yang unik dan berbeda gitu. Terus yang terakhir itu, kita nggak perlu bikin konseli kita itu mengorbankan diri untuk bikin kita senang. Bikin kita senang tuh maksudnya gimana? Kayak misalnya kita lagi latihan konseling sama teman kita. Nah, bikin kita sebagai konselor senang itu, nanti si konseling ini akan dengan sendirinya bercerita panjang lebar supaya tujuannya itu bikin konselor senang. Senangnya tuh apa? Kalau konselor cerita panjang lebar, konselor nggak perlu mikirin abis ini gue tanya apa ya, abis ini tuh gue harus apa ya gitu. Nah itu juga itu nggak bisa guys, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bikin konselor kita yang harusnya bercerita itu merasa terbebani gitu. Kayak wah aku harus cerita yang panjang supaya konselor aku tuh seneng, supaya konselor aku tuh nggak perlu tanya panjang lebar lagi. Jadi kayak yang penting aku didengar gitu. Sebenarnya itu salah juga ya. Nah jadi tugasnya kita itu tidak perlu mengorbankan diri konseli untuk membuat kita menyenangkan kita sebagai konselor. Kenapa? Karena untuk menyenangkan diri kita sendiri itu tanggung jawab kita sendiri, ya kan? Nah, menerima tanpa syarat itu harus bisa dilakukan oleh konselor yang kongruen. Makanya di pertemuan sebelum ini kita sudah bahas tentang kongruen kan. Jadi di kongruen itu kita juga harus siap mendengar aktif apapun yang menjadi keluh kesahnya konseli. Kita mendengar aktif itu artinya kita dengerin apa yang mereka ceritakan, dan kita tuh gak sibuk sama dimensi kita sendiri, gak sibuk sama dimensi internal kita. Konseli lagi cerita terus kita malah sibuk sendiri, kita kayak atau mungkin sambil dicatat gitu, wah konseli tadi ngomong ini biar kita gak lupa. Itu kan malah jadi kayak fokus kita terpecah gitu ya kan. Nah itu kita jangan sibuk sendiri sama dimensi internal kita gitu. Nah, esensi menerima tanpa syarat itu yang pertama, memberi ruang, memberi waktu, memberi tempat dan relasi untuk konseli itu memproses dinamika internal dalam membangun koneksi dengan diri dan terhubung dengan potensi. Proses dinamika itu akan gagal jika aliansi terapeutik itu tidak terbentuk, jika relasi dengan konselor itu jadi masalah baru atau karena konselornya itu nggak kongruen. Nah itu kalau kita nggak kongruen tuh proses dinamika itu akan gagal. Terus proses dinamika kita dengan konselor itu akan gagal kalau kita sebagai konselor itu ngasih respon-respon yang nggak sesuai gitu. Nah, syarat, bicara soal syarat ya, syarat itu kan artinya apa sih? Syarat itu kan ketentuan yang sifatnya tuh kayak mengatur.
mengelola, mengkategorikan gitu kan. Dan sebenarnya syarat itu juga penting dalam hal-hal tertentu gitu. Syarat itu kan sebagai kayak suatu aturan, dan aturan itu juga penting gitu. Syarat itu penting. Tapi jadi sebuah hal yang harus diperhatikan dalam sesi konseling. Ya. Karena dalam konseling itu karena ada 3 core tadi ya, 3 core itu. 3 core ini kongruen, menerima tanpa syarat, dan empati itu harus benar-benar kita perhatikan, dan supaya kita bisa mempraktekkan itu waktu di sesi konseling kita gitu. Semua orang itu pasti punya syarat, kayak contoh yang aku katakan tadi di awal ya. Buktinya dalam kehidupan sehari-hari pun, dari lingkungan terdekat pun kita melihat masih ada penerimaan dengan syarat gitu. Nah, untuk melakukan konseling itu kita harus kenal syarat kita. Bentuk syarat dari konselor itu apa? Harapan. Gitu. Nah, konseli, kita masuk ke konseli dan jalannya sesi. Yang pertama itu mudah dikendalikan, diprediksi, dan diatur. Jadi tidak menyusahkan. Terus yang kedua, bisa atau dapat memenuhi harapan konselor. Misalnya, aku pengen konselor itu banyak ngomong, kayak yang aku tadi bilang ya. Aku pengennya konselor itu banyak ngomong, biar aku nanti nggak perlu mikirin mau ngomong apa lagi. Nah, itu harapan juga. Kita harus ingat kalau itu bukan tanggung jawab teman kita untuk bikin kita happy ya. Kita harus bisa meregulasi diri. Makanya regulasi diri itu penting buat konselor ya. Hanya kita sendiri sebagai konselor yang bisa memenuhi harapan kita, bukan tanggung jawabnya si konseli ya. Karena konseli itu datang ke kita tuh karena supaya harapannya mereka itu tercapai, bukan harapan kita yang tercapai gitu guys. Terus yang ketiga itu memenuhi kebutuhan psikologis konselor. Nah, penerimaan, penghargaan gitu. Terus yang terakhir itu sesuai dengan nilai hidup konselor. Contohnya positivity. Perilaku konseli itu dapat jadi trigger atau dimaknai keadaan krisis bagi eksistensi konselor gitu. Syarat yang bersifat mempermalukan, syarat yang bersifat mempermalukan atau bisa disebut itu shaming. Shame itu rasa terluka yang intens karena merasa diri itu tidak layak dicintai, nggak layak diterima gitu. Bentuknya apa? Labeling. Misalnya kita melabel orang, oh ini nih yang suka banget bikin onar itu, si biang kerok itu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh, karena itu bisa melukai mereka yang diberi label ini. Walaupun kita nggak tahu ya, kalau sekalipun kita tahu tuh kata-kata kita sebenarnya juga bisa menyakitkan. Misalnya kayak elah nih orang baperan banget. Jangan kayak gitu guys, nggak boleh. Oke, belajar ya. Yang dibully, yang di-shaming itu bisa melukai mereka. Maksudnya kata-kata kita waktu melabeli orang itu bisa melukai gitu. Syarat yang manusiawi itu syarat yang menyasar ke perubahan perilaku. Shaming menyerang identitas diri ya. Syarat yang shaming itu memaksa atau menghukum orang lain untuk mengubah diri atau identitas mereka, identitas diri, dengan cara dipermalukan atau dikucilkan. Contohnya kayak kata-kata laki-laki itu nggak boleh nangis, tahu gitu. Laki-laki kok nangis? Terus sebenarnya nggak boleh, itu nggak boleh ya guys. Siapa bilang laki-laki itu nggak boleh nangis? Laki-laki juga manusia itu diciptain punya air mata juga ya. Laki-laki itu juga manusia itu punya perasaan. Kalau laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak punya perasaan ya kan. Nah, makanya jangan sampai kita sebagai konselor itu mengulangi kondisi yang dialami konseli di luar sana. Oke, jadi intinya di sini kita itu belajar menerima tanpa syarat sebagai konselor ya guys ya. Kita belajar menerima konseli tanpa syarat. Oke. Sekali lagi aku sampaikan bahwa
penerimaan tanpa syarat itu akan memberikan kenyamanan psikologis. Dan sebaliknya, penerimaan bersyarat itu bisa memunculkan kecemasan. Kalau ada syarat tertentu itu kan kita jadi malah intinya itu malah ke syarat itu kan, kita malah mikirin ke syarat itu kan. Misalnya kita mau melakukan sesuatu tapi ada syaratnya, yang kita pikirin itu pasti syaratnya. Gimana kalau aku nggak bisa menuhin syarat itu, nanti aku gini. Pasti akan ada kecemasan tertentu kan, memunculkan kecemasan, sehingga individu itu tidak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat ya. Makanya dibutuhkan penerimaan tanpa syarat gitu. Jadi kalau misalnya ada syarat-syarat gitu kan, itu bisa memunculkan kecemasan. Kalau udah muncul kecemasan itu, individu itu nggak bisa tumbuh dan berkembang jadi manusia yang utuh, nggak bisa jadi individu yang fully functioning person gitu. Makanya agar individu bisa tumbuh dan berkembang secara sehat, itu dibutuhkan penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard yang diperoleh dari relasinya dengan orang lain, salah satunya dengan kita sebagai konsumen gitu guys. Jadi pesan aku, kita harus coba belajar untuk menerima orang lain itu tanpa syarat. Apalagi sebagai calon konselor ya, kita harus belajar praktekin cara kita menerima seorang tanpa syarat gitu. Oke? Gitu dulu aja sharing-sharing dari aku. Kalau misalnya emang belum bisa dimengerti, kalian bisa lihat juga dari sumber-sumber lain yang terpercaya. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.